Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, mari pada sore malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau puji Dia, kita mau tinggikan namanya. Namun sebelumnya mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dari pagi, siang hingga sore malam hari ini Tuhan, kami percaya kami tetap terus ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya kekuatan kami hanya berasalnya daripada Engkau. Dan pada sore malam hari ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu membawa sepenuhnya kerinduan kami. Untuk kami mau datang menyembah Engkau. Kami mau datang untuk duduk diam menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus tetap terus tinggal diam dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap menyembah Engkau. Kami siap meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Allah
saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Kami mau puji Engkau Yesus, kami puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari rindukan hadirat Tuhan sore hari ini. Nyata bagi hidupmu, dimanapun saudaraku engkau berada. Percaya Roh Kudus tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan percaya saat ini Roh Kudus sedang bekerja dalam hidupmu, menguasai kehidupanmu, hatimu, pikiranmu, bahkan seluruh aspek kehidupanmu. Mari sama-sama kita mau persiapkan lebih lagi hidup kita untuk menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari puji Yesus, mari sembah Dia. Kita masuk
Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar semuanya? Doa dan harapan saya, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, tetap di dalam perlindungan Tuhan, kesehatan, kekuatan beliau tetap menjadi bagian kita semuanya. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji memuliakan Tuhan, saatnya kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari satukan hati kita saudaraku, untuk kita berdoa lebih dahulu, menyambut firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar dan baca bersama. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur, sebab hanya oleh anugerah-Mu saja kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga malam hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Malam ini kami siap untuk Engkau berbicara kepada kami melalui setiap firman-Mu yang sebentar hendak kami dengar dan kami baca bersama. Roh Kudus, Engkau tetap menguasai hati pikiran kami, seluruh panca indera kami, supaya kami berfokus kepada firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar bersama. Engkau menaruh hikmat-Mu buat setiap kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami kehendak-Mu, dan bukan hanya kami mengerti, tetapi jadikan setiap kami pelaku firman-Mu ya Tuhan. Sebab itulah yang Kau kehendaki dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu, karena kami percaya ketika kami menghidupi firman-Mu, maka kami pasti mengalami janji firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpuji kebesaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kekasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya kita boleh kembali bersama-sama untuk kita boleh beribadah kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan kita boleh tetap menjadi pribadi yang senantiasa memberikan hati kita, memberi hidup kita, juga malam hari ini memberi telinga kita untuk kita boleh mendengar setiap firman Tuhan, setiap perkataan Tuhan yang Tuhan boleh sampaikan di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Puji nama Tuhan. Mari kita mau sama-sama malam hari ini belajar akan kebenaran firman Tuhan saudaraku. Dan firman Tuhan malam ini berbicara tentang hidup dalam penyertaan Tuhan. Ketika kita mendengar kata penyertaan Tuhan, tentunya hal itu dirindukan oleh semua orang. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan di masa-masa sekarang ini saudaraku ya, kita pasti sangat merindukan, kita sangat menantikan, kita sangat mengharapkan penyertaan Tuhan itu boleh nyata di dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama perhatikan kekasih Tuhan. Begitu luar biasanya ketika kita hidup di dalam penyertaan Tuhan. Kalau kita boleh sejenak renungkan tanpa terasa kekasih Tuhan, tinggal beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Kalau kita boleh renungkan saudaraku, kalau kita boleh melewati tahun 2020 ini yang kalau kita hitung kira-kira kurang 18 hari lagi, ketika kita merenungkannya, kita bisa melewati tahun ini, itu adalah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita saudaraku. Kalau kita bisa katakan, dan ini memang terbukti nyata, tahun 2020 kita tahu, bisa kita katakan tahun yang penuh dengan tantangan ya, tahun yang penuh dengan kekelaman, sesuatu yang mencekam, tahun yang membuat semua kalangan mengalami gejolak. Semua, siapapun dan apapun keadaan orang tersebut, saudaraku, di tahun 2020 ini semua mengalami goncangan. Semua mengalami gejolak di dalam kehidupan. Rasa takut, rasa cemas, khawatir, kepanikan itu pun melanda dari segala lapisan manusia. Untuk itu kekasih Tuhan, kalau kita boleh melewati hari-hari kita, bahkan sebentar hari lagi, beberapa hari lagi, kita akan melewati tahun 2020. Bersyukurlah kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang menyertai hidup kita. Bahkan sampai detik malam hari ini, saudara dan saya tetap pada posisi menjadi anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Itu merupakan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita saudaraku. Kalau kita boleh kuat menjalani kehidupan, itu adalah penyertaan Tuhan. Untuk itu bersyukurlah kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang selalu menyertai kehidupan kita. Dan percayalah kekasih Tuhan, kalau
sampai di penghujung tahun 2020 ini kita akan lewati, kita akan lalui, kita akan akhiri bersama Tuhan dalam penyertaan Tuhan. Yakinlah di tahun 2021 yang akan kita masuki nanti, kita juga akan lewati. Ketika kita tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka yakinlah saya dan saudara akan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam penyertaan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang penyertaan Tuhan, pasti kita ingat bagaimana bahwa sesungguhnya itu janji Allah kepada umatnya, janji Tuhan kepada umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Allah akan menyertai anak-anaknya sampai akhir zaman, menyertai umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita ingat bagaimana bahwa ketika kita berkata tentang penyertaan Tuhan, saudaraku, kata penyertaan Tuhan itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Immanuel. Dan tentunya kita tahu kata Immanuel itu adalah sebutan nama dari Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana ketika malaikat itu memberitahukan kelahiran Yesus Kristus Tuhan, juru selamat dunia ini, bahwa akan lahir bagimu ya juru selamat di dunia ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji penyertaan Tuhan itu Tuhan sudah beritahukan, ya, sudah nyatakan juga di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Immanuel, yang artinya adalah apa? Allah beserta kita. Allah beserta kita. Allah berjalan bersama kita, saudaraku, ya. Allah hadir di dalam kehidupan kita. Allah tinggal bersama kita. Itulah Immanuel. Kita akan baca di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Mari sama-sama kita baca, kekasih Tuhan. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, di sini dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, kita melihat di sini bagaimana janji penyertaan Tuhan itu sesungguhnya sudah diberitahukan kepada kita. Dan kita sudah memilikinya karena saya dan saudara adalah pribadi yang menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Immanuel, Allah beserta kita, Allah menyertai kita, Allah menolong kita, Allah berjalan bersama dengan kita, Allah tinggal dalam kehidupan kita, Allah tinggal bersama dengan kita. Itu pasti dinyatakan dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya, beberapa hari lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yang kita kenal dengan hari Natal. Tepatnya besok Jumat, saudaraku, ya, tanggal 25 Desember kita boleh bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan kita. Dan biarlah hal itu senantiasa mengingatkan kita bahwa janji penyertaan Tuhan itu diberikan dalam setiap pribadi kita, anak-anaknya, setiap manusia yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdasarkan Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 tadi, saudaraku, yaitu firman Tuhan di situ berbicara tentang Yesus adalah Immanuel, ya. Di sini ada beberapa makna yang ada di dalamnya tentang apa itu Immanuel, gitu kan? Yesus dia pribadi yang terus menyertai umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama, saudaraku, melalui kelahiran Yesus, Allah datang ke dunia untuk menyertai dan menolong manusia. Tanamkan ini, camkan ini baik-baik di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Kelahiran Yesus Kristus itu adalah Allah datang ke dunia untuk menyertai, untuk menolong manusia. Manusia yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah bukan lagi sebagai Allah yang transenden, yang jauh dari manusia,
ya, tetapi sebaliknya dengan kelahiran Yesus Kristus Allah menjadi Allah yang imanen, yang dekat dengan manusia, yang bisa mendengar doa-doa manusia, yang bisa mengetahui dengan pasti segala kebutuhan manusia. Wow, luar biasa saudaraku. Ketika Yesus Kristus ada dalam kehidupan kita, maka bagaimana Immanuel itu, Allah yang dekat, Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang mendengar doa kita, Allah yang menolong kita, Allah yang mengetahui dengan pasti segala kebutuhan kita, itu menjadi nyata di dalam pribadi kita, saudaraku. Dan kelahiran Yesus, melalui kelahiran Yesus itu adalah menunjukkan kasih dan cara Allah untuk apa? Menyelamatkan manusia dari dosa, ya. Menyelamatkan manusia dari dosa dan mendamaikan Allah dengan manusia yang bagaimana dulu karena dosa maka terputuslah hubungan antara Allah dan manusia. Tetapi dengan kelahiran Yesus Kristus maka Allah dan manusia diperdamaikan. Sehingga hubungan Allah dengan manusia menyatu, manunggal, menjadi dekat, saudaraku. Itu luar biasa. Demikian juga Immanuel, Allah beserta kita melalui kelahiran Yesus Kristus. Itu sesungguhnya Allah, saudaraku, sedang menegaskan bahwa satu-satunya jalan menuju keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus saja. Untuk itu bersyukurlah kekasih Tuhan, kalau saudara dan saya yang menjadi pribadi yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya dan saudara menjadi pribadi yang percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan, itulah jalan keselamatan yang akan membawa kita masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Nah, kita tahu di sini begitu berharganya kelahiran Yesus Tuhan ke dunia ini, saudaraku. Untuk itu mari, biarlah di bulan yang indah ini, bulan Desember, ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Meskipun saudaraku, Natal kali ini kita tidak bisa merayakan seperti tahun-tahun yang lalu. Bisa dikatakan mungkin Natal tahun ini, ya, bahasa yang bisa dikatakan itu penuh keprihatinan gitu ya kekasih Tuhan. Tetapi hal itu tidak akan mengurangi damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Apapun kondisi, situasi, keadaan yang terjadi di dunia ini, sekalipun mungkin di Natal ini kita tidak bisa merayakan semeriah, ya, segegap gempita seperti tahun-tahun yang lalu, kekasih Tuhan, itu tidak boleh membuat kita putus asa. Itu tidak akan mengurangi makna Natal yang sesungguhnya. Dan itu tidak akan menghapuskan janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya. Untuk itu mari, biarlah kita tetap merayakan dengan penuh sukacita. Mungkin dengan keluarga kita, mungkin dengan sahabat kita terdekat, saudaraku. Dengan siapapun kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita di tahun ini. Rayakanlah dengan penuh sukacita, saudara. Rayakan dengan penuh damai sejahtera. Rayakan dengan penuh ketulusan hati, karena kita tahu ada penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan sudah janjikan, yang Allah janjikan buat kita semua anak-anaknya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Demikian juga kekasih Tuhan, di dalam firman Tuhan ini banyak sekali, ya, pribadi, baik itu nabi maupun tokoh-tokoh iman yang hidupnya itu disertai oleh Tuhan. Hidupnya hidup dalam penyertaan Tuhan, saudaraku. Dan karena penyertaan Tuhan itulah membuat pribadi ini menjadi pribadi yang luar biasa. Pribadi ini mengalami sesuatu yang datangnya dari Tuhan, yang mengangkat hidupnya, mengalami kemuliaan yang dari Tuhan. Kenapa kita harus hidup dalam penyertaan Tuhan? Karena orang yang disertai Tuhan, hidupnya akan senantiasa mengalami kuasa, kasih, anugerah, saudaraku, serta hal-hal yang luar biasa yang datangnya dari Yesus Tuhan. Tetapi kita jangan berpikir kalau penyertaan Tuhan itu membuat kita tidak mengalami masalah. Oh tidak, saudaraku.
Sekalipun Tuhan menjanjikan penyertaannya dalam hidup kita, kita akan tetap mengalami masalah, persoalan, tantangan hidup. Tetapi orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan, dia akan kuat menghadapi apapun itu. Masalah, persoalan, tantangan, himpitan, hinaan, apalagi hal-hal yang mungkin seolah-olah itu buruk. Tetapi pribadi yang hidup dalam penyertaan Tuhan, saudaraku, dia akan tetap memiliki kekuatan. Dia akan tetap memiliki semangat. Dia akan tetap tegak berdiri. Dia akan tetap mengalami anugerah yang dari Tuhan. Bahkan Tuhan akan membedakan orang-orang yang hidup di dalam penyertaan Tuhan. Nah, contohnya siapa? Yusuf. Ya, banyak sekali. Tetapi malam hari ini kita akan melihat beberapa saja, ya, pribadi-pribadi yang hidupnya dalam penyertaan Tuhan, kekasih Tuhan, dan bagaimana hidupnya sekalipun menghadapi masalah, persoalan, badai menerjang hidupnya, tetapi orang yang disertai Tuhan, orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan, itu kuat dan mampu menghadapinya. Bahkan tampil menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Bahkan diangkat Tuhan mengalami kemuliaan yang luar biasa. Yusuf, firman Tuhan mencatat, kekasih Tuhan bisa baca dalam Kejadian pasal yang ke-39, ya, mulai ayat yang kedua. Kalau kekasih Tuhan di situ baca sampai ayat yang ke-6, saudaraku, ya, kita nggak usah baca. Kita tahu kisah tentang Yusuf, bagaimana di situ firman Tuhan jelas berkata bahwa Yusuf itu disertai Tuhan. Sehingga apa yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, yang Yusuf lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Dan kita lihat, dimanapun Yusuf berada, Yusuf menjadi berkat. Dan tempat di mana Yusuf berada, itu diberkati, kekasih Tuhan. Salah satunya di mana? Di tempat, yaitu Potifar. Bagaimana saat itu kita melihat keberadaan Yusuf membuat Potifar mengalami hal-hal yang luar biasa. Jadi penyertaan Tuhan itu, saudara, sangat penting dalam kehidupan kita. Tetapi bukan berarti bahwa orang yang rindu hidup dalam penyertaan Tuhan, dia akan hidup semau gue, semau dia sendiri. Tidak. Yusuf, dia tidak hidup menurut kehendaknya sendiri. Yusuf orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan mencatat, Yusuf itu manis sikapnya, elok parasnya. Berarti Yusuf memiliki karakter hidup di dalam kebenaran. Itulah yang membuat bagaimana Allah itu menyertai Yusuf. Yusuf hidup dalam penyertaan Tuhan sehingga dia menjadi pribadi yang berhasil. Diangkat lebih lagi, bahkan dipercaya perkara-perkara yang lebih besar. Yusuf pun mampu menghadapi segala tantangan, persoalan, badai kehidupan yang menerjang kehidupannya. Wow, ini luar biasa. Nah, malam hari ini kita akan melihat kembali satu pribadi, kekasih Tuhan. Dia pribadi yang disertai Tuhan. Sehingga bagaimana ketika pribadi ini hidup dalam penyertaan Tuhan, dia juga mengalami kehidupan yang semakin hari semakin luar biasa. Nah, kita akan sama-sama baca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-17, kekasih Tuhan. Ya. 2 Tawarik pasal yang ke-17, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saja, ya. Kekasih Tuhan bisa baca ayat selanjutnya. Tetapi malam hari ini kita akan melihat kehidupan Yosafat. Dia pribadi yang hidup dalam penyertaan Tuhan. Dia disertai oleh Allah. Dia disertai, saudaraku, sehingga akhirnya bagaimana hidupnya semakin mengalami peningkatan. Hidupnya semakin luar biasa, kekasih Tuhan. Dan bukan hanya dia tidak melakukan sesuatu ketika dia hidup dalam penyertaan Tuhan, tetapi ada sesuatu yang Yosafat lakukan sehingga Tuhan berkenan untuk menyertai dia. Dan Yosafat hidup dalam penyertaan Tuhan. Ya, kita akan baca bersama di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel ia memperkuat dirinya
dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan penduduk di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang disebut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat. Sekali lagi saya baca. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik apa yang terjadi, ya, berkat apa yang dialami oleh Yosafat, kekasih Tuhan, ketika dia hidup dalam penyertaan Tuhan. Ya, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Amin. Kita melihat dari firman Tuhan ini jelas, kekasih Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai Yosafat, atau dengan arti lain, Yosafat hidup di dalam penyertaan Tuhan. Mengapa Yosafat bisa hidup dalam penyertaan Tuhan? Dan bagaimana hidupnya mengalami berkat, mengalami anugerah, ya, mengalami kehidupan yang semakin luar biasa. Kita lihat yang pertama, kekasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yosafat sehingga dia menjadi pribadi yang disertai Tuhan, yang hidup dalam penyertaan Tuhan. Yang pertama, Yosafat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan, kekasih Tuhan. Kita harus terus berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Jelas, ya, kita semuanya pasti tahu. Cara untuk hidup berkenan kepada Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus terus berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Meskipun ada harga yang harus kita bayar, meskipun ada pengorbanan yang harus kita lakukan, meskipun ada resiko ketika kita menyenangkan Tuhan. Saudaraku, karena untuk hidup berkenan kepada Tuhan itu bukan satu hal yang gampang. Untuk hidup berkenan kepada Tuhan, kekasih Tuhan, ya, kita akan diperhadapkan akan banyak hal. Karena seringkali itu akan bertentangan dengan kedagingan kita, juga bertentangan dengan dunia ini. Tetapi percayalah, ketika kehidupan kita memilih untuk terus berusaha berkenan kepada Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yosafat sehingga Yosafat menjadi pribadi yang disertai Tuhan, hidup dalam penyertaan Tuhan. Yang kedua adalah Yosafat hidup mencari Tuhan senantiasa. Perhatikan baik-baik. Hidup mencari Tuhan senantiasa. Garis bawahi mencari Tuhan senantiasa. Ya, kata senantiasa berarti itu terus menerus. Bukan kadang-kadang mencari Tuhan, kadang-kadang malas mencari Tuhan, kadang-kadang santai, bukan. Tetapi Yosafat, dia mencari Tuhan senantiasa, kekasih Tuhan. Itulah yang membuat Allah menyertai Yosafat. Firman Tuhan berkata Tuhan menyertai Yosafat. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Berapa banyak hari-hari ini dengan gejolak yang terjadi di tahun 2020, pertanyaan yang datang dalam hidup kita, masihkah kita mencari Tuhan dalam hidup kita, saudaraku? Atau kita mulai menomorduakan Tuhan? Kita lebih sibuk melakukan hal-hal yang lain daripada kita mencari Tuhan, daripada kita beribadah. Kita lebih santai, ya. Kita lebih sibuk mencari mungkin penambahan apa itu, ya, pemasukan di dalam ekonomi. Sehingga kesibukan itu membuat kehidupan kita tidak lagi
senantiasa mencari Tuhan. Tetapi Yosafat tidak demikian. Ya, Yosafat dia hidup mencari Tuhan senantiasa. Disitulah akhirnya yang membuat Tuhan menyertai Yosafat. Di mana kita bisa melihat? Tadi kita lihat saudaraku jelas di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi bahwa Yosafat ini diberhadapkan ada Baal ya atau berhala. Tetapi firman Tuhan mencatat di sini dia tidak mencari Baal-Baal, tetapi dia lebih memilih untuk apa? Hidup menuruti, yaitu dikatakan jejak yang dahulu dari Daud. Ya. Menyembah, mencari Allah ayahnya dikatakan di sini. Saya bacakan ya, buat kekasih Tuhan kembali di ayat yang ke-3. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Nah, ya kan? Ayat yang ke-4 kekasih Tuhan, melainkan mencari Allah ayahnya. Nah, jelas dia lebih memilih mencari Tuhan. Dia tidak menyembah Baal atau dikatakan juga berhala di ayat yang ke-6 tadi ya, bagian yang terakhir. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Dalam kondisi, di dalam keadaan apapun, yuk bawa diri untuk kita tetap mencari Tuhan senantiasa. Kita mengakhiri tahun 2020 ini, mungkin kita mulai enggan, kita mulai ogah, kita sudah mulai malas gitu kan. Kita lebih enak tinggal di rumah, sehingga untuk melangkah ibadah mencari Tuhan, untuk kita berdoa, untuk baca firman, ya mungkin kita mulai kendor. Malam ini masih ada kesempatan. Mari akhiri tahun ini dengan hidup mencari Tuhan senantiasa. Juga awali tahun 2021, terus jalani tahun 2021, saudaraku, dengan kita hidup mencari Tuhan senantiasa, sehingga penyertaan Tuhan itu semakin dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Yosafat sehingga Yosafat menjadi pribadi yang hidup dalam penyertaan Tuhan? Tidak lain adalah Yosafat hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Ya, tadi kita melihat kembali di ayat yang ke-4, ya kekasih Tuhan bagian B, ia hidup menurut perintah-perintahnya, ya, dan tidak berbuat seperti Israel. Jelas di sini dikatakan bagaimana bahwa Yosafat dia hidup menurut perintah-perintah Tuhan, tidak berbuat seperti Israel yang seringkali memberontak, seringkali tidak taat, tidak setia, berubah setia. Tetapi Yosafat tidak demikian. Ayat firman Tuhan ini jelas mengatakan kepada kita, Yosafat hidup menurut perintah-perintah Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kalau kekasih Tuhan, termasuk saya yang menyampaikan firman Tuhan malam hari ini, ingin hidup dalam penyertaan Tuhan, maka kita harus hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Kita lihat di ayat yang ke-6 kekasih Tuhan. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Perhatikan ini. Dengan tabah hati, dengan kuat hati, Yosafat pasti saat itu dia mengalami tantangan juga. Dia mengalami halangan juga kekasih Tuhan. Tetapi Yosafat tetap memilih untuk dia hidup taat dan setia kepada Allah. Yosafat memilih untuk menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada dia. Dia tidak kompromi dengan segala sesuatu yang membuat hidupnya tidak berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan. Mari kekasih Tuhan, akhiri tahun ini dengan tidak kompromi dengan dunia yang membuat kita tidak lagi mencari Tuhan, tidak lagi hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Tetapi mari, biarlah kita menjadi pribadi yang memilih hidup bagaimana supaya kita memperoleh penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itu saja kekasih Tuhan yang bisa membuat kita kuat menghadapi hidup ini, yang bisa membuat kita melihat dan mengalami kemuliaan yang Tuhan nyatakan buat kita.
Untuk itu mari kekasih Tuhan, biarlah kita sama-sama mau terus membawa hidup untuk senantiasa kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau terus mencari Tuhan senantiasa dalam segala kondisi apapun, situasi apapun. Dan kita juga mau untuk selalu taat dan setia sampai akhir. Percayalah, Tuhan selalu memperhatikan langkah kehidupan orang yang taat dan setia. Untuk itu mari kita memilih untuk tetap taat dan setia ya saudaraku, sehingga hidup dalam penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Dan tahun 2021 yang sebentar waktu lagi kita akan masuki, kita akan jalani saudaraku, kita semuanya boleh tetap hidup dalam penyertaan Tuhan. Sekalipun banyak prediksi ya yang sangat menakutkan di tahun 2021, tetapi percayalah, ketika saya dan kekasih Tuhan hidup dalam penyertaan Tuhan, segala sesuatu akan tetap indah dan luar biasa. Karena Yesus Tuhan kita, Dia penguasa segalanya, dan Dia sanggup melakukan segala hal yang luar biasa dalam hidup kita, asal kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan yang sempurna, biarlah itu nyata di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, bila firman Tuhan malam ini membawa kehidupan kita untuk semakin lebih lagi kepada Yesus Tuhan kita, dan setiap kita boleh mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna itu nyata dalam hidup kita semuanya. Amin. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini buat setiap firman-Mu yang sudah kami dengar. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami ya Bapakku, dan umat-Mu dimanapun berada yang malam ini boleh bersama-sama untuk beribadah kepadamu ya Tuhan, untuk mendengar setiap firman-Mu. Biarlah setiap kami mengalami hidup dalam penyertaan Tuhan, sehingga berkat-berkat kasih sayang anugerah Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita itu senantiasa melimpah dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, jadikan kami seperti Yosafat ya Tuhan, yang senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup mencari Tuhan senantiasa, dan hidup dalam ketaatan serta kesetiaan senantiasa, sehingga sungguh janji-janji-Mu Tuhan itu tergenapi dalam hidup kami, karena penyertaan Tuhan yang sempurna itu nyata dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Bapakku, hamba-Mu berhenti berbicara, mari Roh Kudus Engkau terus berbicara dalam setiap hati anak-anak-Mu dimanapun berada. Engkau terus kuatkan, Engkau cover Tuhan, Engkau lindungi, Engkau tetap memberi kesehatan, kekuatan, Engkau berkati Tuhan. Apapun masalah persoalan yang diberi anak-anak-Mu, mari Tuhan Engkau turun tangan untuk menyatakan pertolongan-Mu. Kami tetap menyerahkan bangsa kami Indonesia. Kami tetap percaya Tuhan, saatnya Engkau menganugerahkan belas kasihan-Mu dan Engkau memulihkan negeri kami tercinta. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpuji kebesaran-Mu. Dan malam hari ini Bapakku, biarlah berkat dan kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa, sehingga penyertaan Tuhan yang sempurna nyata dalam setiap hidup anak-anak-Mu malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu, dan kami percaya kami semuanya hidup dalam penyertaan Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sehat saudaraku, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Di
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kuatlah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu akan terus menguatkan kami dimanapun kami berada. Kami tidak akan takut dan gentar. Bahkan kami akan terus maju bersama Engkau menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di dalam setiap aktivitasnya, baik di dalam keluarganya, pekerjaan dan pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu, Madiun, Nganjuk, Ponorogo, Magetan, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan sempurna bagi mereka. Kami percaya Tuhan Kau terus memberkati keluarganya, pekerjaannya, pendidikannya, pelayanannya. Semua Tuhan menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagi jemaat-jemaat-Mu yang telah menabur, kami juga percaya Tuhan, Kau bukan Allah yang berhutang dan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk meminta berkat bagi jemaat-Mu. Kidara mata sikata payara mata, kinara masyadara mara. So kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.